Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dorothea Fabiola Nata SAG dengan nomor peserta 50302574190001. Saya merupakan peserta ujian kinerja dari LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan mengambil video pembelajaran di SDI Lewagare dengan materi Aku Mampu Berbuat Baik. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar di pagi hari ini? Baik, dahsyat, dan luar biasa. Oke, mantap. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan Doa. satu orang. Siapa yang mengangkat kita dalam doa? Saya, Bu. Mari sudah. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita melepaskan semua kesibukan kita dan menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita mengandai diri kita dan bertanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, terangilah hati kami agar mampu membedakan yang baik dan yang buruk dan memilih untuk melakukan yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita sekalian. Apa yang kamu rasakan ketika seorang berbuat baik kepada kamu? Merasa senang, apa lagi? Gembira. Apa lagi? Ketika orang lain melakukan perbuatan baik terhadap kita, pasti kita merasa senang, gembira, bahagia. Terus, yang kedua, menurut kamu, mana sajakah yang termasuk perbuatan baik? Menolong teman. Menolong teman, apa lagi? Menolong ibu. Menolong ibu, Menolong membantu orang menyapu halaman. halaman. Iya, oke, mantap. Sekarang ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini itu ada 3. Yang pertama itu siswa mampu mengenal. Siswa mampu mengenal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Siswa mampu mengenal perbuatan baik. Perbuatan baik dan perbuatan ada di sana. Kita bisa lihat di sana itu tujuan pembelajaran ada di sana. Lihat di layar di sana ada 3 itu. Yang pertama, ayo kita baca sama-sama. Siswa mengenal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ya, yang kedua apa? Siswa mampu mempraktikkan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang ketiga apa? Siswa mampu menyadari bahwa perbuatan merupakan batal. Iya, mantap. Itu 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sekarang sebelum kita mulai dengan materi, kita harus sepakat dulu peraturan kita selama mengikuti pelajaran. Satu apa? Izin bicara
aturan sebentar ini. Ada 2 aturan itu tidak boleh ini. Sekarang kau tidak nyanyi lagu hati-hati gunakan tanganmu? Tahu. Oke, semua berdiri. Kita sama-sama menyanyi lagu hati-hati gunakan. Sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Oke. Tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Oke, sekarang kita masuk di kegiatan inti kita ya, pembelajaran kita. Pertama itu kita mengamati gambar. Kita melihat gambar ini. Semua lihat ke sini ya. Di sini ada gambar. Bisa lihat? Bisa. Sudah lihat gambar? Sudah. Kalau sudah, apa saja yang dilakukan anak pada gambar? Merebut boneka. Apalagi? Menyiram bunga. Menyiram bunga, terus apa lagi? Menolong teman yang jatuh. Ya, menolong teman yang jatuh. Habis itu apa lagi? Menanam halaman. Halaman. Menanam pohon. Iya, menanam Pohon. untuk Penghijauan. itu gambar ya. Yang pertama itu menyiram tanaman, menyapu sampah, terus itu menanam pohon penghijauan, menolong teman yang jatuh. Terus itu apa manfaat dari perbuatan yang dilakukannya itu? Yang dilakukan tadi itu tuh manfaatnya untuk apa? Lingkungan bersih. Iya, mantap, tepuk salut dulu untuk Kevin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, manfaat dari apa yang dilakukan anak-anak tadi itu menjadi apa? Lingkungan itu menjadi bersih dan indah. Terus apa lagi? Apa? Teman yang celaka dapat apa? Diselamatkan. Iya, teman yang celaka itu dapat Selamatkan. Terus, yang berikut, perbuatan baik apakah yang pernah kalian lakukan? Yang pernah kalian lakukan, itu apa saja perbuatan baik? Menolong. Apa lagi? Membantu orang tua. Apa lagi? Sapu. Sapu. Menyiram Menyiram tanaman. Iya, jangan lupa juga berdoa. Berdoa. Itu perbuatan baik yang biasa kita Lakukan. Bagaimana perasaanmu setelah kamu melakukan perbuatan baik? Kamu merasa apa? Senang. Pasti merasa senang. Kita melakukan hal-hal yang baik, senang. Selain kita senang, Tuhan Allah juga senang. Pasti Tuhan Allah senang dengan kita. Iya. Membersihkan sampah yang berserakan, menyiram tanaman di taman, menanam pohon untuk penghijauan, terus itu menolong teman yang
jatuh tadi itu merupakan perbuatan apa? Merupakan perbuatan baik. Perbuatan baik dan perbuatan terpuji. Kita pun dapat melakukan perbuatan baik itu di mana saja kita berada, toh? Di sekolah. Yang sudah kalian sebut tadi itu harus melakukan itu mulai dari rumah sampai di sekolah, di lingkungan. Oke anak-anak, sekarang kita melihat kembali dalam teks itu tentang Santa Elizabeth. Ibu minta satu orang untuk bisa membacakan kita teks Santa Elizabeth. Ayo, siapa yang mau? Oke, mari silakan. Yang lain kita dengar apa yang dibacakan oleh teman kita. Santa Elizabeth. Elizabeth ialah putri Raja Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, penguasa Thuringia. Elizabeth seorang mempelai yang cantik. Ia juga amat mengasihi suaminya yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak dan mereka hidup berbahagia selama 6 tahun. Kemudian mulailah penderitaan Elizabeth. Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Elizabeth demikian pilu hatinya hingga ia berseru, "Dunia sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth karena Elizabeth biasa membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis masih hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi sekarang mereka dapat berbuat apa saja kepada Elizabeth. Segera saja putri yang cantik dan lemah lembut ini diusir dari istana beserta ketiga anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan, namun Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolongnya sehingga ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki agar Elizabeth menikah lagi karena ia masih muda dan cantik. Akan tetapi orang kudus ini telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladan semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sakit dan miskin. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihnya. Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika wafat pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk bergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan sesama. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, terima kasih untuk teman kita Desi. Tepuk salut dulu untuk Desi yang sudah membacakan kita teks. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan dulu. Oke, sekarang kita masuk dalam kelompok, oke? Sudah bagi. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Satu orang untuk tulis. Langsung jawab sih, sudah di sini kita langsung jawab. Cepat ya. Jangan sebelum ini. Kalau sudah, berarti sekarang kita masing-masing kelompok akan melaporkan hasil diskusinya maju ke depan ya. Ibu beri pertama kepada kelompok Melati. Baik, kami dari kelompok Melati mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perbuatan baik apa saja yang dilakukan Santa Elizabeth? Elizabeth membagikan makanan untuk kaum miskin. Apa isi nasihat Santo Paulus? Menolak yang jahat atau buruk dan berusaha melakukan yang baik kepada semua orang. Masalah apa yang pada saat Elizabeth setelah suaminya meninggal, Elizabeth diusir dari istana bersama ketiga anaknya. Elizabeth dan anaknya mengalami penderitaan kelaparan. Sikap apa yang dapat kita teladan dari kisah Santa Elizabeth? Saling menyayangi dan peduli terhadap kaum miskin, suka berbagi makanan, suka menolong, dan taat berdoa. Apa akibat jika kita melakukan perbuatan buruk? Orang tidak menyukai kita dan tidak menghargai kita. Bagaimana perasaanmu saat melakukan perbuatan baik? Senang, bahagia, dan gembira. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Melati. Setelah kelompok Melati melaporkan hasil diskusi mereka, bagaimana tanggapan dari kelompok Mawar? Ayo, mungkin ada tanggapan? Sudah pas? Sudah? Oke. Berikut dari kelompok Mawar. Kelompok Mawar, silakan. Baik, kami dari kelompok Mawar akan melaporkan hasil diskusi kami. Perbuatan baik apa yang dilakukan Santa Elizabeth? Elizabeth membagikan makanan untuk kaum miskin. Apa isi nasihat Santo Paulus?
kita menolak yang jahat atau yang buruk dan berusaha melakukan yang baik kepada sesama orang. Masalah apa yang terjadi pada Santa Elizabeth setelah suaminya meninggal? Santa Elizabeth diusir dari istana bersama ketiga anaknya. Elizabeth dan anaknya mengalami penderitaan kelaparan. Sikap apa yang dapat kita teladani dari kisah Santa Elizabeth? Sangat menyayangi dan peduli terhadap kaum miskin, suka berbagi makanan, suka menolong, taat berdoa. Apa akibat jika kita melakukan perbuatan buruk? Orang berdosa dan tidak suka kepada kita. Bagaimana perasaanmu saat melakukan perbuatan baik? Senang, bahagia, gembira. Oke. Terima kasih. Tepuk salut dulu untuk kelompok mawar. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok melati? Tidak. Tidak ada? Sudah pas? Sudah. Oke, sudah pas. Mari sudah silakan duduk. Oke, dari hasil diskusi kelompok tadi, pertama itu tentang perbuatan baik apa yang dilakukan oleh Santa Elizabeth. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Santa Elizabeth tadi, kalian sudah jawab. Yang pertama apa? Elizabeth membagikan makanan Ya, Elizabeth membagikan makanan untuk kaum miskin. Habis itu nomor 2 apa nasihat Santo Paulus? Nasihat Santo Paulus apa? Ya, menolak yang jahat dan melakukan perbuatan yang baik kepada semua orang. Terus yang ketiga, masalah apa yang terjadi pada Santa Elizabeth setelah suaminya meninggal? Elizabeth bisa Iya, Elizabeth diusir dari istana bersama ketiga anak yang mengalami penderitaan kelaparan. Terus sikap apa yang terjadi yang dapat kita teladani dari kisah Santa Elizabeth? Sikap apa? Iya, saling menyayangi, saling menolong, membagi. Iya, membagi makanan kepada orang yang miskin dan juga jangan lupa tekun berdoa. Terus apa akibat jika kita melakukan perbuatan buruk? Kalau kita melakukan perbuatan buruk, berarti akibatnya apa? tidak disenangi Ya, orang. kita tidak disenangi oleh orang. Bagaimana perasaanmu saat melakukan perbuatan baik? Gimana merasa? Senang, bahagia, gembira saat kita melakukan hal-hal yang baik. Maka sekarang Ibu mau melakukan refleksi kepada anak-anak. Apakah kalian pernah berbuat jahat terhadap orang lain? Terus bagaimana perasaan kalian ketika kalian melakukan perbuatan jahat terhadap orang lain? Malu. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian berbuat baik terhadap orang lain? Merasa senang. Oke. Sekarang kita sama-sama merangkum materi yang telah kita pelajari tadi tentang aku mampu apa? Berbuat baik. Aku mampu berbuat baik. Dari semua hal yang sudah kita pelajari, ada beberapa hal penting yang harus kita catat. Yaitu yang pertama itu Santa Elizabeth itu adalah seorang putri raja dari Hungaria. Putri raja dari Hungaria. Terus yang kedua itu Elizabeth itu adalah
selalu membagikan makanan kepada kaum miskin. Elizabeth tidak pernah mengeluh, ia malah mengucap syukur kepada Tuhan. Elizabeth selalu berdoa, ia ingin meneladani semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Terus sikap yang dapat kita teladani dari Santa Elizabeth itu sangat menyayangi dan peduli terhadap kaum miskin, suka berbagi makanan, suka menolong, selalu berjuang tanpa mengeluh, dan juga selalu bersyukur dan taat berdoa. Itu hal-hal penting, poin-poin penting yang dapat kita teladani dari materi kita hari ini. Untuk tugas nanti kamu menuliskan perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan. Tugas itu nanti minggu depan baru kamu bawa menuliskan perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan. Itu tugas yang nanti kamu kerjakan di rumah. Nanti minggu depan baru kamu bawa. Kita sudah selesai materi kita hari ini. Nanti berlanjut lagi minggu depan. Jangan lupa belajar materi yang sudah kita pelajari hari ini harus belajar. Sampai di rumah kita harus belajar. Supaya minggu depan tanya bisa jawab dan bisa tahu apa yang ditanya oleh Bapak Ibu guru. Sekarang kita tutup kegiatan kita dengan doa. Satu orang pimpin kita dengan doa. Oke, Desi, mari sudah. Semua berdiri ya. Kita berdoa sopan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita melepaskan semua kesibukan kita, nantinya hati dan batin kita untuk berdoa. Kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, berkatilah kami dan berilah semangat kepada kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara